Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, frater, bruder, suster, bapak ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, jika Yesus ada di Jogja saat ini, ya, supaya orang-orang itu tertarik dengan pengajarannya, datang ke gereja, apakah ia hanya menunggu orang datang ke gereja, atau ia akan hadir di tempat-tempat orang-orang berkumpul, terutama orang-orang muda yang secara khusus menjadi tema kita hari ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus? Jemput bola atau diam di pastoran? Saudara-saudari terkasih, pada zamannya dulu, seperti yang diceritakan dalam Injil Markus tadi, Yesus suka mengajar di Bait Allah, tempat di mana banyak orang berkumpul, datang, berdiskusi, dan juga mencari makna hidup. Dan pada zaman Yesus, Bait Allah itu menjadi tongkrongannya orang-orang gitu ya. Tapi hari-hari ini kita melihat bahwa mungkin tempat nongkrongnya orang itu bukan lagi gereja, apalagi anak-anak muda. Tempat nongkrongnya anak-anak muda itu di luar gerbang gereja, depan gereja Kota Baru ini ya. Kalau malam nanti setelah Bapak Ibu pulang, gantian nanti ya, tukang kopi itu akan membuka lapaknya, orang-orang muda itu yang jumlahnya sangat banyak akan memenuhi tempat itu. Mungkin ini menjadi satu gambaran bahwa orang-orang muda itu lebih tertarik untuk datang berkerumun di warung-warung kopi, ya, kedai-kedai kopi, kafe, dan berbagai tempat tongkrongan lain yang menjamur di Jogja ini ya. Gereja Kota Baru sering disebut sebagai gereja kaum muda gitu ya. Mungkin di sini ada yang nostalgia, dulu dapat jodoh di sini. Ada yang menikah di sini gitu ya, waktu masih muda. Sampai sekarang pun gereja ini masih diminati oleh orang-orang muda karena sering ada EKM. Kalau minggu itu juga mahasiswa-mahasiswa saya kalau nggak misa di UGM, yang UGM ya, pasti misanya ya ke sini gitu ya. Bahkan jauh-jauh juga tadi ada plat AD ya, dari mana saya nggak tahu, tapi misa di sini dan sebagainya. Bagi gereja Kota Baru yang berusia 100 tahun nanti, jika ingin terus menjadi gereja kaum muda, mungkin tidak cukup hanya bicara soal gedung yang penuh dengan orang muda, gedung gereja yang penuh dengan orang muda, tetapi juga hadir di tengah anak-anak muda ya. Tidak cukup hanya ketika waktu misa banyak orang mudanya, tapi setelah itu pulang ya. Tapi sungguh-sungguh hadir untuk orang-orang muda. Nah, kembali ke tempat tongkrongan yang ramai di sekitar gereja ini ya, yang sebentar lagi bisa Bapak Ibu saksikan kalau pulang dari gereja. Kalau orang-orang itu sungguh-sungguh mencintai kopi, saya kira anak-anak itu nggak akan milih ngopi di sini ya, di pinggir jalan itu ya. Tapi akan bikin kopi yang sungguh-sungguh dan cari warung kopi yang sungguh-sungguh.
Tetapi saya kira banyak anak muda datang ke warung kopi bukan karena pertama-tama kopinya, tetapi adalah mereka ingin berkomunitas, mereka ingin didengarkan, ingin punya teman, circle, ingin punya komunitas, ingin diterima. Maka di balik secangkir kopi itu ada dahaga yang lebih dalam, yaitu dahaga akan relasi, dahaga akan makna, dan dahaga akan identitas. Yogyakarta dikenal sebagai kota 1000 kampus, ya, maka banyak orang muda, tapi juga 1000 kedai. Katanya jumlah kedai kopi di Jogja itu ribuan, ya. Dan tempat-tempat macam ini menjadi tempat diskusi, belajar, membangun jaringan, bertukar ide, ya. Bukankah gereja juga bisa menjadi tempat yang kurang lebih senyaman tempat-tempat tongkrongan itu, ya, bagi orang-orang muda? Tapi tentu saja tidak harus bikin warung kopi, ya, di Kota Baru ini, ya. Tapi bukankah gereja juga bisa menjadi ruang dialog iman, ruang kreativitas, ruang persaudaraan, ruang tumbuh bersama, ya. Enggak langsung selesai misa langsung pulang, tapi juga merasa bahwa melalui gereja Kota Baru ini dan gereja-gereja yang lain, anak-anak muda diterima, menemukan rumah yang menyambut mereka apa adanya. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi kita mendengarkan kisah dua santo muda Serikat Yesus, ya, yaitu Aloysius Gonzaga dan Stanislaus Kostka. Aloysius Gonzaga meninggal di usia 23 tahun, Stanislaus Kostka 17 tahun. Kisah kedua santo muda ini adalah kisah anak muda yang tidak puas dengan kenyamanan dan kemewahan. Mereka lahir sebagai anak bangsawan. Mereka punya segala sesuatu yang diimpikan banyak anak muda pada waktu itu, tapi mereka menemukan bahwa semua kenyamanan, semua kemewahan itu tidak mampu mengisi kerinduan terdalam hati mereka. Dan mereka memilih meninggalkan kenyamanan itu lalu menjadi anggota Serikat Yesus. Bahkan Santo Stanislaus Kostka itu rela berjalan 600 km, ya tadi, ya, atau berapa kilometer tadi, ya. Untuk apa? Untuk menjawab panggilan Tuhan. Maka ketika banyak anak muda seusia mereka mengejar kemewahan duniawi, mereka sadar bahwa hati manusia tidak dapat hanya dipuaskan oleh kesenangan sesaat. Seperti anak-anak muda hari ini, tidak ada yang salah dengan impian hidup nyaman, ya. Teman-teman muda di sini pengen hidup nyaman di masa depan nanti. Tapi kalau hidup hanya berputar pada nongkrong, scrolling, depan tuh nanti ada konser gitu, ya, atau validasi lain, maka hidup akan tetap kosong. Santo Aloysius dan Santo Stanislaus Kostka mengingatkan kita bahwa manusia membutuhkan lebih dari sekedar tempat berkumpul. Manusia membutuhkan tempat berjumpa dengan dirinya dan terutama dengan Tuhan. Yang membuat kedua santo ini istimewa bukan karena mereka putra-putra bangsawan lalu meninggalkan kemewahan dan menjadi anggota Serikat Yesus, tapi karena mereka berani bertanya tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu apa yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki dalam hidupku. Dalam Injil hari ini Yesus tidak hanya menawarkan obrolan santai, tapi mengajak orang untuk berpikir lebih mendalam tentang identitas Mesias. Siapa Mesias? Yesus tidak puas dengan jawaban-jawaban yang dangkal, yang spontan, yang latah, Mesias anak Allah dan sebagainya, ya. Maka ajakan ini juga adalah ajakan untuk kita orang-orang muda untuk tidak berhenti pada hal-hal yang di luaran seremonial, ya, tetapi juga berani bertanya tentang kedalaman, tentang makna hidup, tujuan hidup, panggilan hidup, dan lain sebagainya. Yesus adalah contoh orang muda yang berani masuk pada kedalaman itu, juga kedua santo kita ini. Bukankah orang-orang muda yang saat-saat ini galau, ya, mungkin bingung, ya, mungkin juga bertingkah aneh, sebenarnya mereka juga sedang mencari tujuan hidup. Mungkin kita orang tua sering menjudge, ora jelas gitu, ya. Tapi di balik kegalauan mereka, barangkali mereka sedang butuh teman yang bisa menjadi teman untuk mencari tujuan hidup.
Saat mereka khawatir dengan masa depan, bukankah mereka sebenarnya sedang mencari panggilan hidup? Maka teman-teman muda, di balik kegalauan, kekhawatiranmu, tersimpan kedalaman yang bisa kalian temukan jika kalian berani memasukinya. Maka kata Itkitaf dan Hindia itu ya, ada lagu terbaru mereka yang syutingnya itu di Katedral Bogor ya. Judulnya Masih Ada Cahaya. Nah, operator bisa puter nggak itu? Jadi ini lagunya liturgis ya, karena di Katedral Bogor itu. Bercanda ya. Yang menarik adalah liriknya ya. Coba diputar, kita yang tahu liriknya, lagunya kita nyanyi bersama ya. Hanya sepotong lirik ya. Di dalam gelap itu masih ada cahaya, jangan khawatir. Di dalam kegalauanmu, dalam kekhawatiranmu, ada kedalaman kalau kamu tidak berhenti untuk mencari dan menemukannya. Bisa di-play? Nggak bisa? Oh. Sekali lagi ya. Di balik mendung hatimu, kulihat sesuatu. Di situ masih ada cahaya. Semoga dengan inspirasi hidup Santo Aloysius Gonzaga dan Santo Stanislaus Kostka, kita tidak takut untuk menghadapi situasi-situasi di mana kita mungkin bingung, khawatir, takut, cemas, karena disitulah sebenarnya Tuhan mengajak kita untuk masuk pada kedalaman, mencari makna hidup, menemukan tujuan hidup, dan menemukan panggilan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.